Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang PSAK 1. Namun sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Halo, perkenalkan nama saya Rekondo Tonai. Halo, perkenalkan saya Jovinda Aldwin Aktono. Saya Maria Viani Litania Sari. Saya Clara Indun Herman. Saya Kalista Sani. Saya Angelika. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai PSAK 1 yaitu laporan keuangan. Nah, secara umum kami akan menjelaskan pertama-tama mengenai pendahuluan dari PSAK 1. Lalu kami akan menjelaskan tentang laporan keuangan, lalu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan kooperatif lain, lalu ada juga laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Boleh slide selanjutnya? Oke, jadi untuk pendahuluan mengenai PSAK 1. Boleh selanjutnya? Jadi informasi seputar PSAK 1 itu terdiri atas 140 paragraf, di mana PSAK 1 bertujuan untuk menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum atau General Purpose Financial Statements, di mana laporan keuangan ini akhirnya bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan entitas lainnya. Nah, PSAK 1 juga terdiri dari aturan penyajian, struktur, dan persyaratan minimal isi laporan. Nah, perlu diketahui bahwa PSAK 1 ini ruang lingkupnya hanya terhadap entitas yang ingin menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tujuan umum, tapi dia tidak berlaku untuk entitas syariah. Boleh slide selanjutnya? Nah, mengenai laporan keuangan secara umum, definisinya adalah laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, yang tujuannya adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk membuat keputusan ekonomis dan juga dia bisa menunjukkan hasil pertanggungjawaban dari manajemen. Lalu, suatu laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan kooperatif, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yang keempat, laporan arus kas, yang kelima, catatan atas laporan keuangan, yang keenam, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, dan terakhir, yaitu laporan posisi keuangan awal periode terdekat sebelumnya. Boleh slide selanjutnya? Nah, mengenai karakteristik umum suatu laporan keuangan, biasanya nih, suatu laporan keuangan itu harus disajikan secara wajar dan patuh terhadap SAK. Dan juga, suatu laporan keuangan itu secara umum asumsinya adalah kelangsungan usaha. Dan juga dia didasarkan pada dasar aktual. Selanjutnya, karakteristik umumnya adalah suatu laporan keuangan biasanya mempertimbangkan materialitas dan penggabungan akun-akun yang memiliki fungsi yang sama. Lalu juga tidak diperkenankan untuk saling hapus antara aset dan liabilitas. Lalu, frekuensi pelaporan laporan keuangan setidaknya 1 tahun atau 12 bulan. Lalu, dalam laporan keuangan juga disediakan informasi komparatif mengenai laporan keuangan periode sebelumnya. Oke, boleh slide selanjutnya? Nah, untuk laporan posisi keuangan akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Revando. Silahkan, Revando. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan yang ada di PSAK 1. Nah, laporan posisi keuangan ini yang biasanya kita lihat di laporan keuangan dari suatu perusahaan itu ada SOFP. Nah, di dalam SOFP ini menurut PSAK 1, di dalamnya itu ada beberapa pos-pos seperti aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, persediaan, kas setara kas, provisi, utang usaha, dan lain-lain, liabilitas keuangan, piutang usaha, dan modal saham. Oke, boleh lanjut. Nah, dari pos-pos yang tadi, kita bisa melakukan pemisahan dari masing-masing entitas. Contohnya aja seperti
aset tetap yang bisa kita pecah sebagai bangunan atau tanah gitu. Jadi kita bisa memecah lagi masing-masing pos itu menjadi beberapa entitas. Nah, tentunya di dalam menyajikan pos-pos tambahan, judul dan subtotal dalam laporan posisi keuangan, jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman posisi keuangan entitas, di dalamnya itu terdapat subtotal. Yang pertama, berisi pos-pos yang berasal dari jumlah yang diakui dan diukur sesuai dengan PSAK. Yang kedua, disajikan dan diberi judul sehingga pos-pos yang merupakan subtotal menjadi dapat dipahami. Yang ketiga itu harus konsisten dari suatu periode ke periode yang lain dan harus sesuai. Dan yang terakhir, tidak lebih diutamakan daripada subtotal dan total yang disyaratkan PSAK untuk laporan posisi keuangan. Berlanjut. Nah, di dalam PSAK ini ada keterangan lain-lain juga yang berkaitan dengan SOFP. Ketika di dalam entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka panjang dan jangka pendek sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka di dalam aset liabilitas ini atau liabilitas pajak tangguhan itu tidak boleh diklasifikasikan sebagai aset lancar atau tidak boleh diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, di dalam menambah pos-pos tambahan yang kita boleh tambah tadi atau kita boleh pecah, sebelumnya itu kita harus ada penilaiannya dulu, ada syaratnya dulu, boleh apa enggak, ditambah apa enggak gitu. Yang pertama itu kita harus lihat dulu sifat dan likuiditas aset. Yang kedua itu kita harus memahami fungsi aset tersebut dalam entitas. Dan yang terakhir, kita juga harus tahu jumlah, sifat, dan jangka waktu liabilitas tersebut. Oke, boleh lanjut. Dan keterangan yang terakhir ini ada di dalam PSAK nomor paragraf ke-59. Nah, di dalamnya itu berbunyi seperti penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelas aset yang berbeda, menunjukkan bahwa sifat dan fungsi aset tersebut berbeda. Dan oleh karena menyajikan kelompok aset yang berbeda secara tersendiri, sebagai contoh, kelompok aset tetap dapat berdasarkan biaya perolehan atau jumlah yang revaluasian dengan sesuai dengan PSAK. Nah, ini membuktikan ya paragraf ini bahwa kita nggak boleh sembarangan masukin kelompok-kelompok dari aset tetap gitu ya. Jadi kita harus memisahkannya lagi secara tersendiri sesuai dengan fungsinya, jangka waktunya, dan juga kelompok-kelompoknya tersendiri. Nah, saya pikir itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi aset lancar. Jadi klasifikasi aset lancar itu yang pertama ada diperkirakan akan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Yang kedua, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, diperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Dan yang terakhir ada aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Contohnya seperti intangible asset, itu ada trademark dan juga copyright. Selanjutnya ada klasifikasi liabilitas jangka pendek. Yang pertama itu ada diperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Yang kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Dan yang terakhir, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria di atas akan diklasifikasikan sebagai liabilitas yang jangka panjang.
Contohnya itu seperti obligasi. Beberapa liabilitas jangka pendek seperti utang usaha merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek meskipun liabilitas tersebut jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Jika tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus operasi normal entitas diasumsikan 12 bulan. Jika entitas memperkirakan dan memiliki diskresi untuk melakukan pembiayaan kembali atau perpanjangan suatu kewajiban selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan dengan menggunakan fasilitas pinjaman yang ada, maka entitas mengklasifikasikan kewajiban tersebut sebagai liabilitas jangka panjang, meskipun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam periode yang lebih pendek dari 12 bulan. Akan tetapi, jika pembiayaan kembali atau perpanjangan kewajiban bukan merupakan diskresi entitas, maka entitas tidak mempertimbangkan kemungkinan potensi pembiayaan kembali kewajiban dan mengklasifikasikannya sebagai liabilitas jangka pendek. Jika peristiwa yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek terjadi antara periode pelaporan dan tanggal penyesuaian laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka peristiwa tersebut diungkapkan sebagai peristiwa yang tidak membutuhkan penyesuaian sesuai dengan yang pertama, pembiayaan kembali berbasis jangka panjang. Yang kedua, perbaikan pelanggaran pengaturan pinjaman jangka panjang. Yang ketiga, ada pemberian tenggang waktu pembayaran oleh pemberi pinjaman untuk memperbaiki pelanggaran pengaturan pinjaman jangka panjang yang berakhir sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Selanjutnya ada informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu ada untuk setiap jenis modal saham terdiri dari jumlah saham modal dasar, jumlah saham yang diterbitkan dan distok penuh, dan yang tidak diterbitkan tetapi tidak distok penuh. Yang ketiga ada nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai. Yang keempat, rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode. Yang kelima ada hak keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham, termasuk pembatasan pembagian dividen dan pelunasan atas modal. Yang keenam ada saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau oleh entitas asosiasi. Dan yang terakhir, saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan hak dan kontrak penjualan saham termasuk jumlah persyaratan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan terkait laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Boleh di next. Jadi seperti yang kita tahu, kalau laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan hubungan antara pendapatan dengan biaya-biaya atau penghasilan dengan beban-beban yang terjadi di dalam suatu entitas pada periode waktu tertentu. Sedangkan untuk laporan laba rugi dan komprehensif lain adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu dan biasanya digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas di masa depan. Bisa juga dikatakan dalam arti lain, yaitu laporan laba rugi adalah bagian yang menyajikan keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi, sedangkan untuk laporan laba rugi dan komprehensif lain adalah bagian yang menyajikan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini akan dibahas terkait dengan penyajian laporannya. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan penghasilan komprehensif menyajikan sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada laba rugi, total penghasilan komprehensif lain, penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika suatu entitas menyajikan laporan laba rugi tersendiri, maka entitas tersebut tidak menyajikan bagian laba rugi dalam laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif. Suatu entitas juga menyajikan pos-pos berikut sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai alokasi dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang pertama,
laba rugi selama periode yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk. Kemudian yang kedua, penghasilan komprehensif selama periode yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk. Boleh di next. Untuk selanjutnya, di bagian ini berisi informasi apa saja yang disajikan di dalam laporan laba rugi dan di dalam laporan penghasilan komprehensif. Untuk bagiannya pertama yaitu laporan laba rugi. Sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh SAK, bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode. Yang pertama, pendapatan disajikan terpisah dengan pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset keuangan pada biaya yang diamortisasi. Yang ketiga, biaya keuangan. Keempat, kerugian penurunan nilai yang meliputi pembalikan kerugian penurunan nilai atau keuntungan penurunan nilai, sebagaimana ditentukan berdasarkan PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan. Yang selanjutnya, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Kemudian, jika aset keuangan direklasifikasikan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi sehingga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, keuntungan atau kerugian yang berasal dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dari aset keuangan dengan nilai wajar aset keuangan tersebut pada tanggal reklasifikasi. Kemudian yang selanjutnya, jika aset keuangan direklasifikasi dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sehingga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasikan ke laba rugi. Kemudian berikutnya beban pajak, dan yang terakhir ada jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan. Kemudian untuk informasi yang disajikan di bagian komprehensif lain berisi atau menyajikan pos-pos untuk jumlah selama periode. Yang pertama ada pos-pos penghasilan komprehensif lain yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK, yaitu tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi dan yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Kemudian yang kedua, bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas dipisahkan ke dalam bagian pos berdasarkan SAK, yaitu yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi dan yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Boleh di next. Lalu masuk ke bagian penyajian pos-pos judul dan subtotal tambahan pada paragraf 85 di PSAK 1. Entitas menyajikan pos-pos termasuk memisahkan pos-pos dalam paragraf 2. Judul dan subtotal tambahan dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas. Ketika suatu entitas menyajikan subtotal berdasarkan paragraf 85, maka subtotal tersebut harus yang pertama berisi pos-pos yang berasal dari jumlah yang diakui dan diukur sesuai dengan PSAK. Yang kedua, disajikan dan diberi judul sehingga pos-pos yang merupakan subtotal menjadi jelas dan dapat dipahami. Kemudian yang ketiga, konsisten dari suatu periode ke periode yang lain sesuai dengan paragraf 45. Dan yang terakhir, tidak lebih diutamakan daripada subtotal dan total yang disyaratkan PSAK untuk laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Entitas juga menyajikan pos-pos dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang merekonsiliasi subtotal yang disajikan berdasarkan paragraf 85
dengan subtotal atau total yang disyaratkan PSAK untuk laporan tersebut. Boleh di next. Kemudian masuk ke paragraf 86. Dengan adanya pengungkapan unsur-unsur keuangan sebagai akibat dari adanya berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa lain entitas berbeda dalam frekuensi, potensi keuangan atau kerugian, dan kemampuan untuk dapat diprediksi, dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja keuangan yang dicapai dan dalam membuat proyeksi di masa depan. Entitas memasukkan pos-pos tambahan dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan perubahan istilah yang dipakai dan perubahan urutan dari pos-pos jika hal ini diperlukan untuk menjelaskan unsur kinerja keuangan. Entitas juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor termasuk materialitas, sifat dan fungsi komponen pos-pos penghasilan dan beban. Kemudian selanjutnya di paragraf 87, entitas tidak diperkenankan untuk menyajikan pos-pos penghasilan atau terhadap beban sebagai pos luar biasa dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dalam bagian laba rugi selama periode dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Entitas itu mengakui seluruh pos-pos penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi, kecuali suatu PSAK mensyaratkan atau mengizinkan lainnya. Lalu kemudian SAK itu menentukan keadaan kapan entitas mengakui pos-pos tertentu di luar laba rugi dalam periode berjalan. Kemudian SAK juga mensyaratkan atau mengizinkan komponen penghasilan komprehensif lain yang memenuhi definisi penghasilan atau beban dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan untuk dikeluarkan dari laba rugi. Boleh di next. Nah, berikutnya di bagian penghasilan komprehensif lain, entitas itu mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termaksud penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan. Poin berikutnya, entitas dapat menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain. Yang pertama itu secara neto dari dampak pajak terkait, ataupun yang kedua itu sebelum dampak pajak terkait serta jumlah yang menunjukkan gabungan jumlah pajak penghasilan yang terkait dengan pos tersebut. Nah, jika entitas memilih alternatif B, maka entitas mengalokasikan pajak pada pos-pos yang mungkin direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi dan yang tidak direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi. Lalu berikutnya, entitas itu mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi yang terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain. Boleh di next. Nah, SAK juga menjelaskan apakah dan kapan jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi. Reklasifikasi tersebut disebut dalam komponen penghasilan komprehensif lain yang terkait pada periode di mana penyesuaian direklasifikasi ke laba rugi. Jumlah tersebut mungkin telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebagai keuntungan yang belum direalisasi pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Keuntungan yang belum direalisasi tersebut harus dikurangkan dari penghasilan komprehensif lain pada periode ketika keuntungan yang telah direalisasi direklasifikasi ke laba rugi untuk menghindari pemasukan keuntungan yang belum direalisasi tersebut dua kali dalam total penghasilan komprehensif. Berikutnya, entitas dapat menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan.
Entitas yang menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain setelah penyesuaian reklasifikasi terkait. Penyesuaian reklasifikasi itu juga timbul sebagai contoh dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri yang bisa kita lihat dalam PSAK 10, yaitu pengaruh perubahan kurs valuta asing. Dan ketika suatu lindung nilai atas perakiraan arus kas menimbulkan laba rugi, kita bisa lihat pada PSAK nomor 71 yang berisi instrumen keuangan paragraf 6.5.11 yang terkait dengan lindung nilai atas arus kas. Lalu ada penyesuaian reklasifikasi tidak dilakukan pada perubahan surplus revaluasi yang diakui berdasarkan PSAK 16, yaitu aset tak berwujud atau pengukuran kembali program imbalan yang pasti diakui sesuai dengan PSAK 24 yang berisikan imbalan kerja. Komponen tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Perubahan surplus revaluasi dapat dialihkan ke saldo laba rugi periode berikutnya ketika aset tersebut digunakan atau dihentikan pengakuannya. Berdasarkan PSAK nomor 71, instrumen keuangan penyesuaian reklasifikasi tidak terjadi jika lindung nilai atas arus kas atau pencatatan atas nilai waktu opsi menghasilkan jumlah yang dihapuskan dari cadangan lindung nilai atas arus kas atau komponen terpisah dari ekuitas secara berurutan dan dimasukkan secara langsung ke dalam biaya perolehan awal atau jumlah tercatat lainnya atas aset atau liabilitas. Nah, jumlah ini secara langsung dialihkan ke aset atau liabilitas. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada kesempatan hari ini, saya Clara Angelin akan menjelaskan mengenai laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi terkait perubahan ekuitas akibat penambahan dan pengurangan laba rugi, serta transaksi keuangan pemilik. Boleh di next. Nah, di dalam PSAK 1 terkait informasi yang terkandung dalam laporan perubahan ekuitas ini tercantum pada paragraf 106 yang berbunyi, entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana diisyaratkan oleh paragraf 10 yang merujuk kepada laporan keuangan keseluruhan. Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, sebagaimana yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali. Lalu yang B, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25 terkait kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Lalu bagian C dikosongkan. Kemudian bagian D, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara tersendiri atau paling sedikit mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian. Boleh di next. Nah, untuk informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, ini terdapat prinsip-prinsip utamanya pada paragraf 106A dan 107. 106A berbunyi, untuk setiap komponen ekuitas, entitas menyajikan baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos. Di paragraf 107 berbunyi, entitas menyajikan baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan
keuangan jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode dan jumlah dividen per saham terkait. Kemudian ada prinsip-prinsip lain yang mendukung tentang informasi ini. Nah, di paragraf 108 tercantum bahwa dalam paragraf 106 komponen ekuitas itu termasuk sebagai contoh setiap kelas modal di store, kemudian ada saldo akumulasi dari setiap kelas penghasilan komprehensif lain, dan saldo laba. Lalu di paragraf 109 menjelaskan terkait perubahan ekuitas entitas antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto entitas selama periode, kecuali untuk perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, misalnya seperti kontribusi modal, perolehan kembali instrumen ekuitas entitas, dan dividen, dan biaya transaksi yang secara langsung terkait dengan transaksi tersebut. Perubahan keseluruhan atas ekuitas selama periode merepresentasikan jumlah total penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh aktivitas entitas selama periode tersebut. Lalu paragraf 110 menjelaskan terkait PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan, yang mensyaratkan penyesuaian retrospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sepanjang praktis, kecuali jika ketentuan dalam PSAK lain mensyaratkan sebaliknya. PSAK 25 juga mensyaratkan penyajian kembali untuk mengoreksi kesalahan secara retrospektif sepanjang praktis. Penyesuaian retrospektif dan penyajian kembali secara retrospektif bukan merupakan perubahan dalam ekuitas, tetapi merupakan penyesuaian atas saldo awal laba dan saldo laba. Kecuali jika suatu PSAK mensyaratkan penyesuaian retrospektif terhadap komponen ekuitas lain. Kemudian ada paragraf 106B mensyaratkan pengungkapan dalam laporan perubahan ekuitas dari total penyesuaian atas setiap komponen ekuitas yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan secara tersendiri, termasuk dan penyesuaian tersebut diungkapkan untuk setiap periode sebelumnya dan pada awal periode. Boleh di next. Nah, berikut ini ada contoh laporan perubahan ekuitas menurut PSAK 1. Jadi seperti ini formatnya. Tapi belum selesai sampai di sini, masih ada kelanjutannya. Boleh di next. Nah, kelanjutannya ini berupa susunan kalimat-kalimat yang menjelaskan mengenai angka-angka di dalam format laporan akuntansi yang tertera pada slide sebelumnya gitu. Jadi untuk kalimat-kalimat penunjang yang memperjelas angka-angka di dalam slide sebelumnya itu didistribusikan kemana gitu. Boleh next. Selanjutnya ada laporan arus kas. Boleh next. Nah, di PSAK 1 laporan arus kas dijelaskan pada paragraf 111 yang berbunyi informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Jadi nanti untuk penjelasan lebih lanjut dan keterangan lebih lanjut untuk laporan arus kas akan dijelaskan di dalam PSAK 2 gitu, yang mengungkap persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi terkait arus kas secara lebih mendalam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, boleh di next. Baik, pada kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan itu adalah catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Tujuan pemberian catatan atas laporan keuangan itu adalah sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada. Boleh di next. Nah, adapun struktur dari catatan atas laporan keuangan pada PSAK 1. Nah, strukturnya itu ada di paragraf nomor 112 dan 113. Catatan atas laporan keuangan ini, yang pertama itu menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 117 sampai 124. Lalu yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Lalu pada paragraf 113, entitas sepanjang praktis menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Dalam menentukan penyajian secara sistematis, entitas itu perlu mempertimbangkan dampak terhadap keterpahaman dan keterbandingan laporan keuangannya. Entitas membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, boleh next slide. Sekian pembahasan dari kami kelompok 6 tentang PSAK 1. Terima kasih kepada semua yang telah berkenan menonton. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu. Terima kasih.